Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamiatul Fadil Wahid dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 2A Fakultas Agama Islam Universitas Singa Perbangsa Karawang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang gagasan pendidikan Islam, mulai dari konsepnya, orientasinya, ruang lingkupnya, serta keterkaitan hubungannya antara pendidikan Islam, pendidikan umum, dan pendidikan agama Islam. Pada video kali ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Baiklah, pendidikan agama Islam yaitu merupakan usaha yang berupa pengajaran, bimbingan, dan asuhan terhadap anak agar kelak selesai pendidikannya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam serta menjadikannya sebagai jalan kehidupan baik pribadi maupun kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pendidik tidak saja dituntut menguasai materi pelajaran, strategi dan metode mengajar, menggunakan media atau alat materi pelajaran. Tetapi pendidik juga harus menciptakan situasi dan kondisi belajar mengajar agar kondisi belajar mengajar bisa berjalan dengan baik sesuai perencanaan dan mencapai tujuan sesuai yang dikehendaki. Dalam pembelajaran, pendidik mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan. Pendidik harus selalu menciptakan suasana yang kondusif dalam lingkungan pendidikan dan menjalankan tugasnya di dalam kelas dengan maksimal, sehingga tercapailah pembelajaran yang efektif, baik, dan benar. Konsep pendidikan agama Islam. Konsep pendidikan agama Islam dalam tinjauan hadis merupakan langkah awal untuk mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan konsep tersebut ke dalam praktik pendidikan agama Islam di lingkungan dan lembaga pendidikan Islam. Di antara konsep pendidikan Islam dalam tinjauan hadis meliputi beberapa unsur, salah satunya yakni dari dasar pendidikan Islam, seperti yang tertuang dalam hadis yang artinya telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, menceritakan kepada Abu Sufyan, ia berkata, aku bertanya pada Al-Masyai, ia berkata dari Zaid bin Wahab, aku mendengar Hudzaifah, ia berkata, menceritakan kepada kami Rasulullah SAW bahwa amanah itu turun dari langit pada hati seseorang dan diturunkanlah Al-Quran, maka bacalah Al-Quran dan mempelajari sesuai sunnah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hal ini memberikan kita gambaran bahwa Al-Quran dan As-Sunnah harus dijadikan sebagai pegangan dan pedoman hidup. Maka sangat tepat pendidikan Islam menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar dan acuan dalam memperlakukan pendidikan Islam di lembaga pendidikan, baik di sekolah maupun di pesantren. Orientasi pendidikan Islam adalah yang menjadikan ciri khas dari Islam adalah sikap adaptif dan toleran terhadap adanya perkembangan sosial budaya manusia. Sikap ini telah mengukuhkan atau membuktikan Islam menjadikan agama yang siap untuk menghadapi seluruh perubahan waktu yang diiringi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi serta informasi. Karena itu ada semacam keyakinan dari seluruh perubahan waktu yang diiringi dengan perkembangan. Dalam sejarah perkembangan pendidikan Islam telah menaikkan perannya tidak hanya pada aspek ritual agama, tetapi di bidang-bidang lainnya. Keadaannya tumbuh seiring dengan pertumbuhan yang mencolok Islam itu sendiri. Orientasi pendidikan Islam
mengacu kepada undang-undang yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam konteks ini, pendidikan agama Islam itu diorientasikan pada pembentukan manusia dan pemimpin bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ilmu pendidikan Islam mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, karena di dalamnya banyak pihak-pihak yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Di antaranya adalah perbuatan mendidik sendiri, anak didik, dasar dan tujuan pendidikan Islam, pendidik, materi pendidikan Islam, metode pendidikan Islam, evaluasi pendidikan Islam, alat-alat pendidik Islam, lingkungan, dan yang terakhir adalah lingkungan sekitar. Secara singkat, hubungan antara pendidikan Islam dengan pendidikan nasional atau pendidikan agama Islam yakni adalah berusaha secara beriringan dan berjalan bareng dalam perkembangan dan pembinaan iman, akhlak, moral, budi pekerti, dan penguasaan ilmu dan pengetahuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.